Rekomendasi makanan terbaik untuk menjaga fungsi seksual pria supaya ereksi, ejakulasi, dan gairahnya sehat. Hari ini kita akan membahas hal tersebut. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, dan hari ini narasumber kita ada Dr. Dina Aulia Insani, spesialis gizi klinik. Dr. Dina. Jadi kalau kita berbicara makanan, kira-kira apa makanan terbaik supaya pria itu tetap bisa perkasa nih dok, dari sudut pandang spesialis gizi klinik? Baik, kalau menurut bukti ilmiah, yang paling baik dietnya adalah memang Mediterranean. Jadi base-nya adalah memang tinggi serat. Oke. Jadi buah dan sayur itu jelas. Karena untuk fungsi pembuluh darah, yang kedua untuk antioksidan, yang terakhir untuk penyakit metabolik seperti mencegah tekanan darah, kan itu arahnya juga ke sana. Jadi Mediterranean diet itu adalah yang paling cocok. Oke, nah sekarang ini kan banyak diet-diet juga dok ya. Ada diet tuh yang dia full makan daging. Betul. Ada yang dia mungkin full cuman makan sayur-sayuran tanpa daging-daging. Itu seperti apa dok? Nah kalau kita bicaranya tadi untuk disfungsi ereksi ya, itu kalau diet Mediterranean, sayur buah, berarti yang diet vegan sebenarnya juga baik. Oke. Malah lebih baik karena tadi tinggi antioksidan. Walaupun kalau kita bicara gizi semua komponen itu penting. Betul. Ya, karena biar bagaimanapun prinsipnya karbohidrat pilih yang kompleks karena tadi bicara prinsipnya intinya adalah tinggi serat, tinggi fiber ya. Jadi untuk kesehatan pembuluh darahnya kan juga gitu. Jadi kalau kita bicara makanan yang sehat, warna-warni sayur buah itu ada, walaupun ada beberapa yang kita utamakan nantinya ya, disesuaikan. Nah kalau yang full makan daging dok, kan orang-orang nih kan apalagi kan mungkin yang rajin olahraga suka protein. Full makan daging, itu seperti apa dok? Kalau terkait disfungsi ereksi sebenarnya rendah lemak, tinggi protein itu juga membantu. Tapi jenis proteinnya jelas yang rendah lemak ya. Jadi kalau daging itu kan ya kecuali tanpa lemak kayak sepertinya enggak ya, karena dia golongan protein hewani yang lemak tinggi. Jadi kalau itu full juga tidak kita anjurkan. Yang dianjurkan adalah jenis unggas, ayam ya, terus telur yang ke arah sana itu yang lemak rendah itu yang dianjurkan. Oke, berarti dok kalau kita singkatnya bilang untuk rekomendasi daging terbaik supaya menjaga fungsi ereksi pria itu tadi daging-daging yang rendah lemak. Iya, betul. Contohnya tadi daging ayam, ya, telur, terus apa lagi nih dok? Ikan, oke. Jadi karena itu juga di Mediterranean kan arahnya ke seafood. Nah seafood juga malah sebenarnya bagus untuk fungsi ereksi. Ikannya ikan apa nih dok? Kalau ikan sebenarnya berbagai macam ya, karena dia maksudnya kalau tawar dan sungai, kita kalau Banjarmasin mah juara sungai ya. Kalau laut mungkin hati-hati terkait asam urat saja ya, tapi sisanya sebenarnya nggak ada masalah, tidak ada kekhususan. Cuman terbaik adalah yang tinggi omega 3. Ya, kalau di kita mungkin kayak peda ya, ujungnya ke laut sih. Tapi balik lagi tadi tergantung kondisi ya. Jadi kita bicara ujung-ujungnya tergantung kondisi. Tapi kalau menurut teori dia memang yang omega 3-nya tinggi. Nah, terus dok, kalau misalnya daging merah, kan ada yang bilang katanya kalau habis makan daging kambing tuh akan membantu fungsi seksual pria. Itu betul nggak sih dok? Nggak ada sih sebenarnya. Ya? Malah kekhawatiran kita gini, karena kalau daging kambing pengolahannya kan biasa bersantan dan tinggi garam ya, natrium. Jadi malah pengaruhnya nanti ke kesehatan tekanan pembuluh darah juga. Jadi nggak mesti yang tidak termasuk golongan yang kita bilang boleh rutin dikonsumsi. Ya, gitu. Jadi, kalau daging merah. Daging merah itu bukan yang rutin ya dok ya, berbeda dengan daging ayam dan telur tadi ya. Sebaiknya dibatasi, jangan terlalu rutin. Dan itu belum ada yang untuk bisa meningkatkan gairah ya. Kadang orang tuh katanya habis makan itu belum tentu juga ya dok ya. Karena ada banyak faktor juga ya. Nah itu yang untuk masalah daging-dagingan dok ya. Nah terus kalau kita berbicara dok tentang tadi kan dokter nyebutkan ada buah dan sayur-sayuran. Nah mungkin kita satu dulu nih tentang masalah buah. Kira-kira apa sih rekomendasi buah untuk menjaga fungsi ereksi pada pria? Kalau kita bicara zinc, selenium ya, ini yang arahnya ke disfungsi ereksi membantu ke arah sana. Itu berry ya sebenarnya, walaupun ya ini karena penelitian di gizi ini banyak keluar, jadi rekomendasi banyak ke arah sana. Tapi kalau kita mau menariknya ke yang mudah didapat di Indonesia, sebenarnya kan kayak anggur mungkin adalah jeruk itu termasuk ya. Beberapa yang warnanya, kalau saya lebih suka bicara kayak warna ya, karena lebih mudah. Mungkin merah, kuning, oranye, tiga itu. Merah, kuning, oranye. Ya, termasuk tomat. Ya, termasuk tomat itu juga membantu ya. Jadi merah, kuning, oranye itu yang biasanya yang pasti akan kita anjurkan untuk
ketemu setiap hari. Oke. Nah, kalau buah yang sebaiknya dikurangi nih, Dok. Kalau misalnya pada pasien-pasiennya sudah mengidap gangguan disfungsi ereksi, apa saja, Dok? Ada nggak mungkin? Nggak ada ya kalau dari secara khusus pantang ya, nggak ada. Kalau dari keperluannya ke arah sana malah nggak ada, karena prinsipnya kita perlu antioksidan yang lengkap ya. Memang kalau kita bicara yang utama, akhirnya dianjurkan ketemu setiap hari. Batasannya kan di situ. Kalau sampai kuning dan merah, sepertinya untuk sayur dan buah nggak ada. Durian kuning, Dok? Oke. Kalau durian sepertinya juga kayaknya kita nggak bisa tiap hari deh itu ya. Kalau lagi musim mungkin masalah alkoholnya ya. Ya boleh dia di kuning ya. Iya sih ya. Kuning kan isi buahnya ya, tapi luarnya kan nggak kuning. Tapi nggak sampai pantang sih sebenarnya, Dok. Jadi kalau kita bicara sayur dan buah, itu kolom yang dianjurkan, jadi ketemu setiap hari. Kemudian kalau yang kolom kuning sampai merah sebenarnya nggak ada. Jadi sesekali ketemu pun boleh. Sama seperti daging merah tadi kan, kita juga nggak bilang itu merah, kolomnya tidak boleh gitu. Tapi dia tidak dianjurkan untuk ketemu setiap hari. Tidak dianjurkan untuk setiap hari gitu ya. Jadi kalau makanan tadi yang berwarna tadi mungkin kayak semangka, tomat gitu ya, itu bagus ya, Dok ya. Kira-kira nih, Dok, untuk kita berbicara sayur dan kacang-kacangan, ini apa sih rekomendasinya, Dok, untuk supaya pria itu tetap bagus nih, Dok? Ya, kalau kita bicara tadi kembali ke tinggi serat, sayuran kan pasti termasuk ya. Jadi kalau di disfungsi ereksi itu kita bicaranya sama tadi seperti tomat kan juga di sayuran, kemudian kacang polong termasuk, kemudian kacang merah masuk. Jadi memang jenis kacang-kacangan itu baik. Termasuk sayuran renyah juga sebenarnya sih masuk brokoli ya. Kale kita bicara dia memang sayuran hijau yang top deh gitu, karena dia lengkap ya dan dia mengandung jenis zat aktif yang banyak sekali. Jadi dia selalu termasuk dalam pilihan untuk sayuran, walaupun agak sulit mungkin di kita ya. Nah kalau misalnya ini, Dok, kita sudah berbicara Dok ya tentang masalah daging, buah dan sayur. Nah selanjutnya kalau untuk kita berbicara minuman nih, Dok. Nah seperti apa nih, kan kita semua nggak lepas dari minuman. Apalagi mungkin dari kita sekarang kan orang-orang pasti sukanya es teh manis gitu, Dok ya, minuman soda, minuman energi. Bahkan ada orang yang dia tuh suka minum energi, Dok, atau kopi. Nah kopi campur telur, Dok. Betul atau enggak sih, Dok? Kopi campur telur itu bagus untuk fungsi keperkasaan. Nah, kalau di penelitian itu memang kalau kita bicara kopi isinya akan kafeinnya. Nah, kalau kita bicara kafein itu kandungan yang bisa membantu, tapi kalau kita kelewatan malah bisa mengganggu. Nah, kalau penelitian menunjukkan itu hanya maksimal sampai sekitar 375 mg atau 3 cup dalam sehari. 3 cangkir dalam sehari. Jadi sebaiknya kurang dari itu untuk membantu terkait disfungsi ereksi. Jadi kalau kafein masih dibolehkan tapi tetap ada batasannya. Nah, kalau yang dicampur telur mungkin susu, karena telur, ada madu, jahe itu gimana, Dok? Kalau madu kan kita bicara memang ada kandungan antioksidan ya. Jadi menurut saya itu tidak ada masalah ya. Terus kalau yang terkait herbal lagi yang dari tanaman itu kan saffron juga salah satu. Nah itu juga membantu kalau di penelitian. Cuman kalau dia dalam bentuk suplemen rata itu tidak mengejar kandungan miligramnya ya, kurang gitu. Jadi bisa membantu tapi memang sebaiknya ditentukan dalam dosis atau seberapa kali dalam sehari mengonsumsinya gitu supaya tercapai tujuannya kan. Jadi ada kandungan dosisnya juga yang harus diperhatikan ya, Dok ya. Nah, saya motong dikit, Dok. Kan telur itu kadang orang sering minum tuh mentah, Dok ya. Susu telur gitu ya, STMJ gitu-gitu. Katanya untuk membantu performa. Aman nggak sih kita konsumsi telurnya tuh mentah gitu, Dok? Sebenarnya kalau dewasa nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya, Dok ya? Iya. Boleh-boleh aja, Dok ya. Sih, karena kan kadang orang juga ngerasa dia lebih semangat minum itu sumber protein gitu iya, ya, betul ya? Kan ada juga yang suka telurnya setengah matang dan sebagainya ya. Sebenarnya kalau kita bicara matang tidak matang itu kan masalah kandungan bakteri sih juga ya. Tapi kalau di kita sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah kalau air-airnya nih, Dok, kita berbicara, Dok ya. Gimana dengan minuman-minuman manis, soda segala macam nih, Dok? Oh itu termasuk yang mengganggu. Jadi yang meningkatkan resiko, disfungsi ereksi itu jelas karbohidrat simplek, tepung-tepungan, kemudian karbohidrat rafinasi termasuk gula-gula. Itu pasti mengganggu gitu karena dia juga bersifat inflamasi kan. Untuk kesehatan pembuluh darah pun nggak baik karena kalau kita bicara pembuluh darah kan bukan cuma masalah jantung. Betul. Kan, sampai ke reproduksi pria. Betul. Jadi prinsipnya sebisa mungkin minim dengan gula dan
zat pengawet segala macam gitu ya untuk minuman dok ya. Nah sekarang ini dok banyak orang juga dok ya dia tuh suka yang herbal tuh contohnya ada ada ginseng, pasak bumi, jahe itu katanya bisa untuk membantu keperkasaan pria. Nah itu menurut dokter gimana? Boleh nggak sih pria-pria konsumsi itu untuk membantu fungsi seksual? Kalau jenisnya ginseng itu di penelitian sudah ada, memang membantu ya. Dia pun membantu juga terkait pembuluh darah. Jadi kita bicara nitrit oksid yang membantu melebarkan pembuluh darah dan sebagainya ada, walaupun harus pada dosis tertentu pula. Nah, tapi kalau kita bicara akar-akaran, nah ini yang biasanya saya menganjurkan hati-hati karena biar bagaimanapun kalau kita di kedokteran bukti ilmiahnya kan harus tingkat mana dulu untuk bisa kita pegang gitu ya. Kandungannya kecuali dia ekstrak ya, maksud saya bentuk suplemen kan dia udah ditarik zat aktifnya. Nah tapi kalau dalam bentuk akar-akaran kita hati-hatinya adalah kan ada zat lain yang tubuh juga nggak perlu. Jadi tetap harus lakukan evaluasi fungsi hati dan fungsi ginjalnya, karena fungsi hati dan fungsi ginjal adalah yang mendetoks tubuh kan. Supaya kalau dia meningkat berarti kan ada zat yang tidak diperlukan yang memperberat fungsi mereka. Nah itu yang harus dievaluasi biar bagaimanapun ya. Berarti tidak 100% aman dong, kan banyak yang anggap ini akar-akaran alami nih. Aman dong meskipun aku hati segala macam? Jelas enggak, karena ada beberapa kasus kok. Saya sudah menerima beberapa pasien yang godok-godokan daun-daunan maupun akar-akaran yang ketika dievaluasi fungsi hatinya mulai naik. Nah itu kan menjadi perhatian kita. Terus akhirnya kita turunkan, jangan dilakukan setiap hari. Karena beberapa kan masih percaya itu ada zat aktifnya, dan saya dokter gizi ya pasti percayalah. Pasti ada yang baik untuk tubuh kita. Tapi saya bilang coba jangan setiap hari, mungkin seminggu 2 kali atau selang-seling. Akhirnya mulai menurun fungsi hatinya. Nah kalau mengolahnya gimana dok? Kadang kan orang pengen ngolah sendiri tuh. Apakah diapain sih sebetulnya? Sebenarnya direbus cukup ya. Direbus cukup. Atau ada beberapa yang memang dia dibikin serbuk. Ya kan habis itu atau direbus kemudian airnya dibikin kayak ice cube, lalu dibikin seperti minuman yang sekarang dimasukkan es batu terus nanti dia cair gitu kan. Itu bisa salah satunya. Jadi ekstrak sih nggak ada masalah selama nganu sendiri ya. Kalau misalnya dia dalam bentuk suplemen, pastikan itu BPOM. Saya selalu sampaikan betul. Jangan sampai yang enggak gitu ya. Nah tadi kan dokter ada jinggung juga tentang proses pengolahan, tadi tentang masalah produk-produk tadi yang akar-akaran. Nah kalau kita berbicara untuk makanan dok, itu lebih baik seperti apa sih kita mengolah makanan yang baik dok, khususnya daging-dagingan untuk menjaga fungsi ereksi pada pria nih dok? Kalau bicara proses, segala sesuatu yang minimal proses itu lebih baik. Jadi daging olahan itu jelas nggak kita anjurkan. Maksudnya yang dalam bentuk sudah sosis, dalam bentuk kaleng, ultra processed food. Betul, yang melalui banyak proses. Jadi memang fresh food itu lebih baik ya. Fresh food, cuman maksud saya bukan berarti membuat kita jadi sulit. Sekarang kan banyak metode sebenarnya. Kita setengah matang dulu, terus kita masukkan kulkas. Tapi kan itu kita buat sendiri dengan berbagai macam bumbu dan sebagainya. Akan lebih baik kalau dilakukan begitu daripada yang sudah diproses panjang ya. Jadi lebih baik fresh food dibandingkan yang terlalu ultra proses. Nah, yang fresh food ini dok, lebih bagus diapain dok? Rebus, goreng, bakar. Nah, jelas minimal minyak. Atau di deep fried itu kita suka ayam-ayam tepung. Nah. Jelas minimal minyak. Ya, saya tidak bilang juga nol minyak. Karena nanti kalau kita bicara diet ini Dok Jeff, kalau udah bicaranya diet tanpa minyak terus bawaannya stres duluan. Sedangkan kalau yang berhubungan dengan entah itu ereksi dan sebagainya kan kita harus nyaman ya, harus bahagia kan, jangan stres secara psikis. Jadi saya selalu bilang minimal minyak. Saya biasa ngeplot misalnya untuk tumis saja pun nggak ada masalah. Bahkan kita membakar pun kan dioles lah sedikit. Kalau kering banget itu nggak ketelen dok, karena beberapa pasien kalau yang sampai ketat sekali tuh bisa nggak ketelen dok gitu. Jadi nggak apa-apa, yang pasti takarannya. Jadi kalau saya untuk 1 kali makan 1 sendok makan minyak itu masih aman. Mau diubah ke yang lebih sehat itu lebih baik, karena kita tadi ngincar omega 3 MUFA ya. Jadi misalnya mau pakai canola, mau pakai zaitun silahkan. Tapi bahkan minyak biasa pun bukan penghalang ya. Jadi yang penting minimal. Jangan sampai deep fried
terendam minyak karena dia akan menyerap kalori lebih besar. Berarti kalau ayam tepung, Dok, kan itu minyaknya kita sukanya yang kulit, Dok. Nggak bisa. Nggak masuk itu ya. Kurang rekomendasi, Dok, kurang ya? rekomendasi. Jadi si kulitnya jelas dia tinggi lemak. Ya, lemak jelek lah bahasanya. Jadi kalau kita bicara ayamnya itu kan dia termasuk lemak rendah. Salah satu yang kita rekomendasikan, tapi ayam tanpa kulit. Nah, apalagi ayam berkulit plus tepung plus digoreng dalam. Nah, itu jelas nggak masuk ya, karena udah ada tepungnya kan di kulitnya. Nah, itu jadi masalah. Kalau bakar-bakaran, Dok? Bakar-bakaran ini kan pemicu beberapa kanker sebenarnya ya. Saya bilang sih kalau misalnya bakar-bakaran memang tidak dianjurkan setiap hari. Salah satu yang tidak dianjurkan setiap hari walaupun dia memang termasuk minimal minyak. Iya, minim minyak sebenarnya minim minyak. Tapi tadi ada juga kan sekarang metodenya yang bakar bersih ya, yang istilahnya kan arangnya dan sebagainya itu kan nggak pakai, misalnya nggak pakai arang lah gitu ya, cuman di atas pan pun bisa gitu. Tapi caramelize-nya dengan protein, gula ketemu protein, karena kan kita tetap pakai bumbu ya. Nah itu memang bisa memicu pada beberapa kasus. Tapi kalau untuk kasus disereksi sebenarnya masih aman selama tidak setiap hari Tidak sih. setiap hari, berarti kuncinya di regulasi ya, Dok. Betul. Ya. Kalau sukanya makannya kan kita taunya jadi, Dok. Sate gitu ya, ikan bakar di rumah makan gitu. Kita kan kayaknya jarang sih, terutama saya sih, Dok ya. Saya jarang sih bakar di rumah makan. Sih. Itu gimana, Nah, itu tadi saya bilang kalau kita bicara jenis masakan, saya selalu merunut. Jadi tumis, pais, itu kan juga pilihan. Sup, kukus, tapi kan nggak mesti kukus ya. Bakaran itu kan di list ya. Bakaran itu biasanya agak di atas dari deep fried. Jadi dia yang list. Karena saya tadi bilang, yang penting kita berpikir mana sih yang lebih baik. Oke. Karena kalau kita ketemu makan ini nggak sekedar lapar aja kan, Dok ya. Ngelihat juga kadang pengen ya. Jadi listnya biasanya kita yang top lah ya, iyalah kukus, rebus-rebusan dan sebagainya. Terus turun lagi apa ya, udah minimal minyak sup. Paling kan ditumis bumbunya saja. Kemudian turun lagi apa, mungkin pais ya kan, yang dipepes dan sebagainya. Kemudian turun lagi apa, tumis yang memang minyaknya dipakai. Baru kebakar, baru yang paling bawah kan deep fried. Nah itu kan mudah. Nah, Dok, sekarang kita akan main ya, Dok ya. Sebutkan cara masak terbaik untuk fungsi seksual tubuh. Gimana sih cara mengolah makanannya nih, Dok? Dari yang paling bagus nomor 1, ranking 1, apa nih, Dok? Kukus, Itu rebus, paling bagus ya, Dok ya. Kukus. Kenapa? Karena dia minimal minyak. Tanpa minyak malah ya, kukus. Yang kedua di bawah kukus. Rebus. Oke. Karena prinsipnya no minyak. Tidak ada minyak. Oke, itu yang masih bagus ya. Nomor 3 nih, Dok, sedang-sedang tengah. Sup. Yang di sup berkuah. Sup itu berkuah. Paling tidak minimal paling tidak bumbunya saja yang ditumis untuk memasak ya. Kita plotnya begitu, jangan ditambahin terpisah ya, itu kan beda lagi. Yang nomor 4, Dok. Pepes. Ya. Masih gak ada minyak ya? Minimal. Tetap saya nggak bilang nggak ada minyak karena bumbu tetap biasanya perlu digoreng ya. Walaupun ada beberapa yang bisa tanpa minyak ya, tapi minimal. Nomor 4 udah pepes. Nomor 5 apa, Dok? Bakar. Bakar karena paling nggak, kalaupun kita memasak sendiri paling tidak dioles saja minyaknya ya. Ya, gak gitu banyak ya. Oke. Nah, ini udah nomor 6 nih, Dok, udah mulai agak kurang rekomendasi nih. Apa, Dok, nomor 6? Yang terakhir jelas deep fried ya, yang minyaknya sewajan ya, yang terendam minyak. Terendam full itu. Itu paling terakhir karena dia akan menyerap minyak lebih banyak. Oke, jadi itu yang paling kurang bagus ya, nomor 6 ini ya. Yang paling jelek ya. Jadi tadi adalah 6 rekomendasi untuk mengolah makannya, Dok. Nah, sekarang kita akan bahas ya, Dok, 5 rekomendasi makanan untuk menjaga fungsi keperkasaan pria, Dok ya. Nah, yang nomor 1 apa nih, Dok? Makanan luar, salad ya. Salad. Itu jelas nomor 1 karena dia minim proses, kemudian dia sayur dan buah pasti masuk ya kan. Itu paling top lah ya sebenarnya dari 5 itu sebenarnya. Kalau pakai susu boleh saladnya? Iya, kalau salad di kita itu kalau pakai mayones enggak deh kayaknya. Jangan dia sebaiknya ya. Salad dengan olive oil. Dengan olive oil. Yang pertama salad. Yang kedua apa nih, Dok? Telur. Itu juara. Telur diapain, Dok? Telur sebenarnya berbagai macam sih. Mau diceplok pun dengan minimal minyak itu masih mending deh. Ya. Mungkin kalaupun ada susunya dari produk kan juga minimal penggunaannya. Jadi masih aman. Masih aman telur ya, itu paling baik. Betul. Telur ayam, Dok?
Bebas kalau saya. Supaya nggak rumit gitu ya. Ya. Nanti telur ayam kampung lagi kan tambah susah nih. Atau yang omega dan sebagainya kan susah lagi. Enggak lah, supaya semua bisa Semua melakukan. bisa. Betul. Oke, 1 salad 2 telur. Nomor 3 apa lagi, Dok? 3 kalau dalam bentuk makanan, sup ayam dengan kacang-kacangan. Sup ayam dengan kacang-kacangan. Betul. Oke, kenapa? Karena tadi ayamnya juga termasuk rendah lemak, kemudian kacang-kacangan kan dia sangat tinggi serat ya, jadi dia sangat membantu untuk terkait disfungsi ereksi juga. Oke. Tapi plus kacang-kacangannya, jangan sup ayam terus tambahnya karbo macam-macam. Masih banyak. Gitu. Beda lagi. Oke, nomor 3 sup ayam. Nomor 4 apa, Dok? Seafood. Sebenarnya juga tiram itu membantu karena kandungan zinc dan seleniumnya baik. Berarti makan kayak udang gitu, Dok ya. Itu bagus banget gitu ya, Dok ya. Untuk yang disfungsi. Nomor 4 seafood. Nomor 5 rekomendasinya yang apa, terakhir Dok? kalau dalam bentuk minuman, flower tea seperti tadi saya bilang saffron atau yang ada kandungan ginseng dan sebagainya itu lebih baik. Saya bicara lebih baik ya. Jadi dibandingkan minuman yang lain ya. Oke, minuman manis itu dihindari. Justru yang bagus tuh minuman-minuman flower tea tadi itu ya, Dok ya. Kalau matcha gimana, Dok? Matcha ini masalahnya kalaupun murni dia dari ini kan, dia tetap ada kandungan kafein ya. Jadi tetap akhirnya terbentuk dengan batasan jumlah minum. Terus yang campuran gula dan susu ini juga harus diperhatikan. Campurannya yang berbahaya, Dok ya. Bahaya. Nah, itu tadi 5 rekomendasi, Dok ya. Sekarang 5 makanan minuman yang jelek untuk fungsi seksual pria. Kira-kira apa aja nih, Dok? Nomor 1. Yang habis lebaran hati-hati kue kering. Kue kering, kayak nastar gitu. Jelas. Tepung gula. Ya kan? Ya, yang kue keringnya masih bertahan 3 bulan, tolong dibagi-bagi saja dengan teman-temannya. Hati-hati. Sering banyak masalahnya, Dok. Hati-hati karena karbohidrat simplek kan, tepung. Tadi balik lagi. Oke, itu nggak bagus ya, Dok ya. Nomor 2 apa nih, Dok? Jelas balik cake. Kue gitu. Bolu. Iya, karena ini harus saya sebut karena kadang nggak ngeh. Iya kan? Kalau cake-nya yang berwarna kayak gitu ya, kayak kan basicnya juga tepung kan. Tepung. Jadi ya tepung gula tetap. Cake harus, karena itu sekarang sudah semakin rutin deh orang gitu. Nongkrong kan. Iya, maksudnya cake itu, Dok. Itu jadi hati-hati. Nomor 3. Yang 3 fast food dan gorengan, jelas tinggi lemak. Fast food dan gorengan, jadi makanan-makanan yang misalnya ayam tepung gitu ya, Dok ya. Iya. Sama gorengan tuh ya kayak bakwan gitu. Iya, kan tinggi tepung saja. Itu nggak bagus ya, Dok ya. Iya. Oke. Nomor 3 tadi fast food dan gorengan. Nomor 4 apa, Dok? Minuman kemasan. Minuman kemasan ini yang seperti apa? Yang tinggi gula jelas. Contohnya? Minuman kemasan yang tinggi gula. Jadi kalau sekarang kan kayaknya pemerintah pun sudah melabeli tuh. Nah, jadi itu juga hati-hati karena minuman kemasan ini kan gampang sekali sekarang ya. Minuman kekinian sih termasuk ya yang tinggi gula ya. Berarti kayak minuman soda, boba gitu itu ya, Dok soda ya? termasuk. Itu yang saya sebutkan terakhir ya. Nomor 4, nomor 5? Soda. Karena itu tadi saya harus menyebutkan itu karena untuk remaja dan dewasa muda sekarang lifestyle-nya mulai ke arah sana kan. Yang minuman kekinian dan cemilan kekinian tinggi tepung, tinggi gula. Nah itu makanya saya selalu sebut itu yang jelek ya, sebaiknya dihindari ya. Baik, itu aja ya untuk pembahasan makanan minuman untuk menjaga fungsi seksual pria. Terima kasih sudah menyaksikan.